Yang kelima Ramadan pada siang hari ini musola menginginkan pada siang hari ini kultum akan disampaikan oleh dai dan dari Papua yang hadir jauh-jauh dari Papua ke Gunung Agung, sehingga mohon kepada Bapak Ibu semua yang belum hadir di musola diharap untuk segera hadir di musola mumpung ini di bulan Ramadan. Kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Gunung Agung dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi bayyanal halala wal harama ala lisani rasulihil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa afdalul qailin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina insyaallah. Jamaah duhur yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena saling mengingatkan itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang ini saya hanya ingin sedikit mengingatkan untuk pribadi saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian jamaah duhur yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka-buka kitab fikih, maka pada umumnya kitab fikih itu akan memberikan definisi sholat itu ada dua tinjauan. Yang pertama secara lugawi atau etimologi mengatakan as-sholatu hiya ad-du'a'u bi khair. Yang disebut dengan sholat itu adalah doa yang baik. Sementara kalau definisinya secara istilah, secara terminologi mengatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslim. Gerakan dan ucapan yang dibuka dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Singkat definisinya. Bahkan kalau orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf, kesufian, itu memberikan definisi sholat yang bermacam-macam. Ada yang memberikan definisi as-sholatu al-musal huwa al-khuruju minad dunya wa huwa min ahliha laisa minal mauta wala minal ahya. Orang sholat ialah keluar dari dunia, wa huwa min ahliha, pada hakikatnya keluar dari dunia padahal dia adalah penduduk dunia. Laisa minal mauta wala minal ahya, tidak mati dan tidak hidup. Itu tinjauan-tinjauan sufi. Bahkan Al-Hallaj, ya, seorang ulama besar yang dipancung oleh raja pada saat itu, mendefinisikan dengan sholat itu al-abid wal ma'bud wahid, yang disembah dan yang menyembah itu adalah satu. Itu tingkatan-tingkatan level di atas. Kalau kita ini ya yang level-level fikih biasalah, ya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, secara etimologi tadi ad-du'a'u bi khair, doa yang baik. Nah, kalau kita melihat bacaan-bacaan di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama pujian, yang kedua adalah doa. Rabbana lakal hamd, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Itu pujian. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan orang yang memujinya. Dan yang kedua adalah masalah doa. Ada satu tempat
Semua bacaan itu mengandung doa, yaitu duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa yang sering kita baca setiap duduk di antara dua sujud salat apapun itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, sayangilah saya. Wajburni, tutupkanlah aib-aib saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, berikanlah rezeki kepada saya. Wahdini, berikan petunjuk kepada saya. Wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu anni, dan maafkan saya. 8 doa. Ini kira-kira kalau kita bahas 8 doa ini sampai asar ya. Gak apa-apa, langsung buka bersama. Kita ambil yang pertama aja dulu. Kalau ada waktu kita lanjut yang kedua. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini mengatakan bahwa dirinya lepas dari dosa. Tidak ada. Semua pasti pernah berdosa. Walaupun manusia itu pada dasarnya awal diciptakan oleh Allah, awal dikeluarkan ke bumi ini tidak ada dosanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci, tidak ada dosanya. Nanti dengan kehidupan dunia, setelah berumur balik dan sebagainya, ada interaksi sesama manusia dan sebagainya, muncullah yang disebut dengan perbuatan dosa. Nah, bahkan kalau kita membuka kitab-kitab seperti Al-Fatawa Al-Asriyah, karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, fatwa-fatwa kontemporer ya, Al-Fatawa Al-Asriyah. Ya, di situ dikatakan, salah satu sebab kenapa seorang bayi keluar dari rahim ibunya menangis, itu berdasarkan perjanjian di dalam kandungan 9 bulan di lahir itu ada percakapan antara seorang bayi dalam kandungan dengan Allah sebelum keluar ke dunia. Karena kalau tidak ada perjanjian dengan Allah, maka pasti bayi itu akan keluar dalam keadaan tidak hidup. Itu makanya ada sebuah kitab yang membahas itu, percakapan janin dengan Allah sebelum keluar dari rahim ibunya. Itu ada percakapan. Pada saat bayi dalam kandungan 120 hari, itu dalam surah An-Nur kalau tidak salah itu, kita ini diciptakan dari segumpal darah. Alaqah, pakholakanal alaqata mudghah. Udama ya. Alaqata mudghatan, udama pakasaudal idama lahman. Ya. Jadi 4 proses. Dari darah, segumpal darah, nutfah dulu yang nutfah, segumpal darah, kemudian tulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. 4. Ya makanya saya baca dalam kitab Al-Fatawa Al-Asriyah itu wa nufi'a fihi min ruhihi, dalam surah As-Sajdah Al-Quran itu ditiupkannya ruh ke dalam janin seorang dalam rahim ibu itu setelah berumur 120 hari. Ya, 4 bulan, 120 hari. Makanya ayat ini mengatakan summa ansha'nahu khalqan ahar. Setelah 120 hari melalui proses dari air nutfah, segumpal darah, daging, kemudian tulang itu 120 hari, maka dijadikanlah summa ansha'nahu khalqan ahar, diciptakanlah atau dijadikan oleh Allah makhluk yang lain daripada yang lain. Makanya kalau masalah aborsi, pengguguran kandungan dalam kitab Al-Fatawa Al-Asriyah dari segi medis juga lengkap dibahas dalam kitab tersebut. Semua akan mengalami yang disebut dengan dosa. Makanya dalam melaksanakan sholat, usahakan pada saat membaca doa ini, minimal kita paham artinya. Mengetahui apa yang kita baca. Jangan sampai kita bifirli warhamni wajburni, hanya hafal begitu saja kayak anak kecil, tidak paham apa maknanya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kehusuan. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah segala dosa saya. Apalagi sekarang ini adalah bulan Ramadan. Bulan maghfirah, Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab berarti pembakar.
Apa yang dibakar ya dosa-dosa kita. Ramadan, bulan Ramadan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sempat saya sampaikan sebagai 7 menit saja. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, khususnya kepada diri pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita dan marilah kita memperbaiki salat kita. Ya. Bulan Ramadan kita koreksi diri kita, bagaimana dengan salat kita, kemudian koreksi puasa kita, kemudian koreksi ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama diperhitungkan, dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salatnya seseorang. Fa in wujidat tamatan qubilat alai. Jikalau salatnya bagus, sempurna, tam, maka diterima ibadah yang lainnya. Wa in ruddat, jikalau ditolak, maka semua amalan yang lain juga akan ditolak. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.